Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudari, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya seperti tertera di dalam tayangan Bapak Ibu, Samuel. Tidak lebih tidak kurang, orang tua saya cukup irit di dalam memberikan nama. Katanya supaya tidak menyulitkan petugas pencatatan sipil ketika membuat akta. Ya. Dan saya melayani di GKI Cicurug Bapak Ibu, supaya tidak bingung, Cicurug itu ada di mana? Cicurug adanya di Sukabumi. Kalau curug yang tanpa Ci itu yang ada bandara, itu berarti di Tangerang, sekolah penerbangan. Ya. Kalau curug yang pakai Ci, Cicurug, Cibadak itu udah daerah Jawa Barat bagian selatan. Kami di sebelahnya Lido, tapi sudah masuk Kabupaten Sukabumi. Dan mewakili Majelis Jemaat, segenap anggota jemaat dan juga simpatisan di GKI Cicurug, saya menyampaikan salam khususnya kepada segenap pengurus dan juga seluruh anggota jemaat maupun simpatisan yang berkebaktian di GKI Kayu Putih, bakal jemaat Jakarta Garden City ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Bapak Ibu serta saudara-saudari, tema kita pada saat ini adalah langkah kecil hati besar. Ya. Sebuah tema yang mungkin menurut pandangan kita ini mau ngomong apa gitu ya. Langkah kecil hati besar, oh jangan-jangan ngomongin anak-anak. Ya, karena biasanya anak batita langkahnya kecil-kecil tapi dia punya hati yang besar, larinya bisa kenceng gitu ya. Tadi saya barusan ngobrol sama anak kecil, jangan ngebut deh naik tangganya. Tahu-tahu dia ngomongnya naik tangganya, ngebut. Waduh, luar biasa. Ternyata hari ini hari kebalikan kalau di kartun SpongeBob, Bapak Ibu Saudari. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudari, ketika bicara langkah kecil hati besar, maka ini sebenarnya memaparkan realitas kita yang ternyata zaman ini Bapak Ibu Saudari, kita hidup di zaman yang serba instan. Segala sesuatu bisa kita dapatkan dengan cepat. Kalau lapar tinggal seduh atau tinggal pesan. Kalau nyeduh ya nggak bisa. Kalau pesan makanan ya lewat aplikasi, kalau nyeduh ya terpaksa harus pakai teknik memasak ya. Minimal memasak air. Dan sekarang masak air juga instan Bapak Ibu Saudari. Nggak perlu kita repot-repot gasnya ada atau tidak. Yang penting asal ada air dan teko yang bisa dicolok ke listrik, jadilah air panas di sana. Ya. Kalau mau belanja Bapak Ibu Saudari, sederhana. Buka, kalau yang agak old school gitu ya Bapak Ibu, old school kita buka laptop dulu, nyari dulu gitu ya. Atau di komputer kita ketak-ketik, diklik. Ya, bayarnya juga agak ribet. Kalau yang sudah zaman-zaman modern gitu ya, yang udah anak-anak kita langsung yang namanya check out. Ya, tidak hanya hotel yang check out sekarang Bapak Ibu, semua bisa di check out ya. Kalau mau belanja tinggal check out di HP ya. Barang totonya nyampe ke depan rumah kita, tinggal diketok permisi paket. Itu budaya kita mungkin di zaman pandemi dan sampai hari ini juga masih sama. Kalau kita mau tahu what's going on in the world today atau bahkan WhatsApp Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia? Gampang, tinggal cek media sosial kita. Hitungan detik kita bisa tahu apa yang terjadi di Jakarta, apa yang terjadi di Surabaya, apa yang terjadi di Medan, dan kota-kota lainnya, termasuk ngecek apa yang terjadi di Cicurug. Ini ibadah udah mulai atau belum? Jangan salah Bapak Ibu, kami juga tinggal diklik itu media sosialnya jalan semua itu gitu ya. Ada link YouTube-nya, ada link ini itu dan segala rupa. Kalau khusus saya pribadi tinggal ngecek parkiran penuh atau tidak karena ada CCTV di HP gitu ya. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini budaya yang membuat kita akhirnya terpengaruh secara banyak hal. Ya. Dalam hal membaca khususnya kita menjadi orang-orang yang terpengaruh. Karena apa? Karena bacaan sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari tidak ada orang yang bahkan buku 50 halaman aja udah jarang laku sekarang. Orang lebih memilih membaca artikel yang sudah diringkas. Atau bahkan artikel yang segmented, terpotong-potong. Nonton film, tidak lagi nonton film yang full dari awal sampai akhir. Buat anak-anak lebih seru nonton film di TikTok daripada nonton di bioskop. Apa bedanya? Sederhana Bapak Ibu. Kalau nonton film di bioskop, cukup cari studio, kita duduk nonton dari awal sampai akhir. Kalau nonton di TikTok, kita klik dulu akunnya, nyari ini kelanjutannya yang mana. Kalau nggak ada kelanjutannya, search dulu. Ada pengalaman.
buat anak-anak. Lebih seru seperti itu. Membaca buku Bapak Ibu Saudara-saudara, dibanding saya harus membaca buku, kalau orang-orang zaman sekarang, saya mendingan baca status yang terpotong-potong. Baik itu di X, di Thread, atau apapun namanya. Atau di Instagram tinggal klik, geser. Kata-katanya cuma 4 kata, satu frame gitu ya. Kalau kata papa saya mah, karena old school, papa saya dia bilang, boros amat ini orang bikin gambar. Satu kotak cuma 4 kata. Tapi ya itu zaman sekarang yang lagi ngetren begitu. Ya. Kalau orang yang zaman dulu bikin slide, Bapak Ibu Saudara-saudara, semua skrip ada di slide-nya. Tapi kalau yang zaman sekarang, ya Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, cuma ada 1 kata. Saya udah ngomong berapa kata ini. Ya. Ini adalah perubahan pola yang suka tidak suka, ini membuat kita jadi hidup di zaman yang serba instan. Dan membuat kita Bapak Ibu juga merasa cukup dengan hal-hal yang dangkal. Kita merasa sudah mengerti isi buku hanya dengan menonton resensi buku orang di YouTube misalkan. Banyak orang yang bahkan gak perlu baca isi buku tapi melihat judulnya aja udah mikir, oh pasti isinya ini. Ya, kayak tadi, Sadako, Bapak Ibu, karakter Sadako. Kalau buat saya pribadi Bapak Ibu, saya ingatnya Sadako itu film horor. Keluar dari TV orangnya. Kebetulan soundman-nya itu kenalan saya di belakang, kami bercanda tadi di belakang gitu ya. Perasaan Sadako mah bukannya yang keluar dari TV itu. Iya, saya juga bingung gitu ya. Kenapa ini jadi Sadako? Ternyata begitu dibuka di Google, oh ternyata ini Sadako yang lain. Ternyata orang Jepang tuh punya kecenderungan dinamainnya sama. Yang satu untuk bikin origami, yang satunya untuk bukan origami gitu ya, nggak tahu itu sebutannya apa. Mengerti dengan hal-hal yang dangkal udah cukup. Postingan singkat di media sosial itu sudah dianggap memberikan semua jawaban. Jakarta keras, oh ya bener, Jakarta keras. Wah ini tanahnya keras, berarti padahal begitu ini gimana Jakarta keras, orang tanahnya aja penurunan dari hari ke hari. Apanya yang keras? Padahal Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya kita hanya mengerti sebagian. Cuma tahu sepintas, belum sungguh-sungguh mendalami. Tetapi kita sudah merasa sangat-sangat expert di dalam hal-hal tersebut. Akibatnya apa? Kita terjebak dalam yang namanya stardom syndrome. Kita merasa cepat pintar, cepat tahu, cepat mengerti, cepat menjadi bintang. Karena karbitan semuanya. Padahal kenyataannya tidak. Kita terbiasa ingin cepat selesai, cepat berhasil, cepat diakui. Bahkan dalam lingkungan gereja. Gereja 1 jam saja itu laku banget Bapak Ibu. Benar-benar laku itu, banyak yang datang. Gereja yang kebaktiannya 2 jam mulai ditinggalkan sekarang. 1,5 jam aja orang udah mikir-mikir. Gitu ya, walaupun GKI rata-rata kalau udah pakai perjamuan kudus 1,5 jam paling top-topnya. Ya mudah-mudahan di sini begitu ya Bapak Ibu. Kalau kami di GKI Cucuruk soalnya biasa gitu. Gitu ya, 1,5 jam pakai perjamuan kudus, udah pakai CD dan segala rupa. Kalau yang khotbah udah lebih dari 30 menit, udah 30 menit. Lama banget. Kita terbiasa dalam budaya seperti itu. Dan akhirnya apa? Budaya instan tadi membuat kita mudah merasa cukup dengan hal-hal yang dangkal. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, inilah yang kemudian diperingatkan oleh Raja Salomo di dalam bacaan kita, yaitu Amsal 25 ayat 6 sampai dengan 7. Kalau kita membaca di Amsal ini Bapak Ibu, di Amsal 25 ayat 1 jelas di situ ada keterangan yang menandakan ini Amsal dari mana. Berikut ini juga Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau udah ada kata-kata Raja Yehuda atau Raja Israel, tapi rajanya bukan Salomo atau bukan Daud, ini berarti terjadinya pengumpulan naskah-naskah ini setelah Israel itu terpecah 2. Setelah Salomo selesai memerintah, yang terjadi kerajaan itu terpecah 2. Akibat Yerobeam dan Rehabeam. Ada terpisah, yang selatan namanya Yehuda, yang utara namanya Samaria. Yang selatan ibu kotanya Yerusalem, yang utara ibu kotanya Samaria. Itulah yang menyebabkan kenapa Yesus mengatakan dari Yehuda atau dari Yerusalem ke Samaria. Karena orang Samaria menurut orang Yahudi
kelasnya lebih rendah walaupun sesama orang Yahudi. Orang Yerusalem itu lebih pure, lebih murni kadarnya dibanding orang Samaria. Karena Samaria ketika terjadi penaklukan terhadap Israel, mereka melakukan yang namanya kawin campur. Sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai ras yang murni. Berbeda dengan orang Yehuda yang diangkut semua dan menjaga kesucian dengan menikahi sesama orang Yahudi. Kembali lagi ke asal. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu, kalau kita lihat berarti kumpulan Amsal-Amsal ini sebenarnya ini adalah wisdom yang sudah lama. Yang zamannya beratus-ratus tahun sebelum Raja Hizkia. Tetapi apa? Kenapa dikumpulkan? Karena wisdom ini atau sebutan Amsal-Amsal ini, nasihat-nasihat ini begitu penting. Sehingga perlu diulang. Bahkan dinarasikan kembali untuk generasi-generasi berikutnya. Berarti hikmat ini tidak pernah basi. Tetapi dia tetap relevan di segala zaman termasuk bagi kita di hari ini. Dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, Salomo menasihatkan dua hal. Yang pertama, yaitu jangan terburu-buru. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Jangan terburu-buru maksudnya. Jangan terburu-buru menonjolkan diri. Bahkan jangan merasa harus segera berada di posisi depan. Nah, inilah kadang Bapak Ibu yang membuat kalau kita datang kebaktian maka kursi belakang itu paling cepat penuh. Itu juga terjadi Bapak Ibu di mana-mana GKI begitu semua. Tidak GKI aja tapi semua gereja kayaknya begitu. Kursi belakang itu lebih dulu penuh. Yang di depan biasanya udah rombongan-rombongan akhir. Gitu ya. Gara-gara apa? Ayat ini mungkin. Dia baca ayat ini sebelum berangkat. Wah, udah ngecek nih bacaan dari sini. Kan? Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri. Oh, berarti jangan duduk depan, duduk belakang aja. Kursi belakang itu kalau ini ruangan kita panjangin Bapak Ibu, makin penuh makin ke belakang, ke depan makin kosong pasti. Yang pertama itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, pesannya apa? Lebih baik kita belajar rendah hati dan sabar sebab pada waktunya Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita di ayat 7. Lebih baik orang berkata kepadamu naiklah ke sini daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa Salomo mengatakan dua hal ini? Bahkan memesankan wisdom ini di zaman itu dan akhirnya dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Raja Hizkia ini dan dianggap sebagai penting. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah gambaran sejati daripada manusia. Kita itu punya kecenderungan untuk selalu ingin berada di depan. Selalu terdepan. Kayak dulu ada motor yang slogannya selalu di depan itu, semakin di depan itu lakunya cepet banget gitu. Karena kita itu selalu pengennya di depan. Kalau macet kita pengennya nyelip. Ya. Kalau ada ini kita langsung ada apa sih jalan ke depan. Kalau kartun Mr. Bean tuh Bapak Ibu itu dikerjain satu lama-lama nyampe lah antrian paling depan. Pengennya terdepan. Kita punya kecenderungan untuk cepat terlihat penting, cepat dihargai, cepat diakui. Makanya kontes pencarian bakat yang idol-idol itu laku banget Bapak Ibu. Itu cara instan jadi artis. Cepet banget, exposure-nya gede. Ya, semua orang pengen jadi itu. Tapi hasilnya ya kita bisa lihat sesuatu yang cepat muncul, kadang cepat hilang juga. Begitu ya. Kita itu punya kesukaan untuk mencari sorotan. Berlomba mendapatkan perhatian apalagi di zaman media sosial ini. Karena setiap orang bisa jadi artis. Minimal dia punya panggung bagi dirinya sendiri. Namun Bapak Ibu, apa yang diperingatkan oleh Amsal di tengah pribadi kita yang tidak sabar menunggu hasil ini. Justru Amsal mengingatkan itulah yang berbahaya. Orang yang meninggikan dirinya sendiri, cepat atau lambat dia akan direndahkan. Orang yang, gampangnya nih ya Bapak Ibu ya, karbitan itu cepat sekali hilangnya. Dalam dunia entertainment kita udah bisa lihat berapa artis yang tiba-tiba muncul dia tiba-tiba hilang juga. Kalau kita beli pisang yang karbitan tentu gak akan lebih enak daripada pisang yang matang pohon. Buah yang matang pohon itu jauh lebih enak dan jauh lebih mahal daripada buah yang karbitan atau dengan teknologi kimia dan segala rupanya supaya cepat matang.
Bertahannya pun beda. Walaupun sekarang teknologi juga sudah mengajarkan hal yang lain. Tapi dampak ke tubuh juga beda lagi. Inilah yang diajarkan oleh Amsal. Bahwa sesuatu yang cepat muncul, bahkan orang yang meninggikan dirinya sendiri, dia cepat atau lambat akan direndahkan. Orang yang gemar pamer keberhasilan, sibuk menaikkan diri, menonjolkan diri seakan-akan lebih hebat dari semua. Lama-kelamaan sekitarnya akan jadi jenuh. Dia mah ceritanya itu lagi. Beli ban baru lagi. Itu orang pabrik ban apa ya beli baru mulu. Agen ban jangan-jangan. Beli motor baru lagi. Atau jualan motor orang ini jangan-jangan. Ya. Beli mobil baru lagi. Buka showroom situ. Lama-lama kan kita jadi bosen. Orang yang lebih sering memamerkan akan mudah dijauhi oleh orang lain. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudari, orang yang diam-diam setia mengerjakan hal-hal sederhana tanpa banyak berbicara, tidak mencari perhatian, justru orang-orang seperti inilah yang akhirnya akan dihargai. Bahkan kalau kata pepatah, benar-benar meninggalkan nama. Ketika dia berpulang pengaruhnya terasa. Karena apa? Kerendahan hatinya itu nyata. Nah inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang menjadi inti dari perenungan kita di hari ini. Langkah kecil hati besar. Dunia mengatakan instan lebih baik, cepat itu keren. Semua kendaraan hari ini makin hari dibuat makin cepat. Supaya orang pindahnya makin cepat. Semua makanan jadi instan. Mau beli makanan apapun di toko Maret-Maret itu tinggal diangetin bisa. Mau beli nasi goreng, mau beli nasi apa, silahkan ada di situ ya. Bukan promosi Bapak Ibu. Ketahuan nggak pernah masak di rumah gitu ya. Instan itu memang katanya lebih baik dan cepat itu keren. Tapi apa? Kalau kita baca firman Tuhan hari ini, justru sebaliknya yang lebih keren. Justru sebaliknya yang lebih baik. Jangan tergesa-gesa dalam melihat atau bahkan menilai sesuatu. Jangan meninggikan diri. Belajarlah berjalan dengan setia dalam hal-hal kecil. Apa aja misalnya. Doa yang kita panjatkan setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari kadang kalau kita berdoa kayaknya rasanya lama-lama bosan juga kalau kata-katanya itu juga ya. Misalnya mau doa makan nih. Tuhan saat ini saya mau makan, berkati makanan ini Tuhan agar menjadi kekuatan dan kepintaran bagi tubuh rohani dan jasmani saya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dari kelas SD kelas 1 sampai mungkin dia sudah dewasa, sampai punya anak, sampai udah jadi kakek nenek, doanya begitu terus. Ada kalanya orang kalau udah berpasangan, wah doanya jangan begitu mulu, kenapa bosen kata-katanya. Bikin kayak doa makan tuh kayak orang doa syafaat. Yang ada Bapak Ibu kericuhan makin membara ya di luar ya. Tadinya mau makan kita malah jadi unjuk rasa itu. Lapar bos. Ya, malah jadi unjuk rasa kita. Kadang kita pengen begitu. Tapi apa Bapak Ibu firman Tuhan mengatakan doa yang kita panjatkan setiap hari. Justru sekecil apapun, sesederhana pun setialah mendoakan itu. Karena berdoa tidak hanya sekedar kita mengucapkan. Tapi juga bekerja. Lalu juga apa? Pelayanan sederhana yang kita lakukan dengan tulus. Saya mah apa? Cuman ngebacain Alkitab beres. Cuman ngajar sekolah minggu beres. Cuman nyalamin orang di depan. Udah gitu doang. Apalah dampak saya buat pertumbuhan Bajem JGC ini. Cuman nyalamin doang. Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang-kadang yang kecil itu justru jadi yang bermakna. Satu kali di jemaat kami di GKI Cicurug, ini kejadian nyata betul Bapak Ibu. Satu kali itu ada orang yang kami lihat kok ini orang sering sekali jadinya datang ke sini gitu ya. Saya tanya. Akhirnya saya bilang ini orang dari mana kok makin hari. Dia misalnya datang satu orang, bener-bener kayak lagu sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi ke gereja. Satu anak Tuhan bawa teman, besok dua bawa teman. Orang makin banyak bawa teman gitu ya. Saya bingung. Akhirnya saya panggil, Bu mohon maaf nanya, Ibu sudah lama berkebaktian di sini? Sudah Pak Pendeta, saya sebenarnya bukan orang sini. Sedang berproses untuk atestasi masuk ke sini. Nanya kan, Bu mohon maaf nih, kenapa Ibu atestasi masuk ke sini?
kan sebenarnya di dekat Cicurug itu ada beberapa gereja Bapak Ibu Saudari gitu ya. Ada 2-3 gereja yang ibadahnya lebih mantep lah daripada kita gitu ya. Walaupun sama-sama pakai band semua, kami tuh tiap minggu pakai band, tapi ya jauh lah gitu ya, lagu KJP KJNKB dengan lagu-lagu yang ya lebih itu beda lah gitu ya, vibes-nya lain gitu ya. Nggak kayak tadi, walaupun kita pakai band tapi nggak kayak tadi, belum nyampe ke situ kita itu. Nah, nanya saya, Bapak Bu maaf, kan akhirnya tahu latar belakangnya dari gereja yang ternyata tidak seajaran dengan kita. Bu maaf, ini kan GKI lebih kalem nih ibadahnya. Bahkan kadang lebih cepat khotbahnya. Kenapa ibu justru kesini? Dia bilang, sederhana Pak. Kami itu ketika kelas katek magang punya kebiasaan anak-anak katek itu ada yang tugas nyambut di depan. Saya suka disambut sama anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Rasa seperti punya cucu. Karena cucu saya jauh semua. Akhirnya saya bawa teman-teman saya. Yang dibawa itu bukan orang tua lagi Bapak Ibu. Anak-anak muda dibawa. Saya bilang, orang ini boleh juga. Dari hal sederhana. Gitu ya. Anak-anak muda yang dibawa maksudnya anak-anak muda yang keluarga-keluarga muda Bapak Ibu. Gitu ya. Bukan yang gimana gitu. Bukan. Maksudnya boleh-boleh juga. Kok ini orang benar-benar kayak lagu sekolah minggu. Ini lagu sekolah minggu kok jadi nyata di sini gitu ya. Dia bawa makin hari makin besar. Saya bilang ini ketika COVID aja dia nanya, Pak Pendeta kok gak ada kebaktian? Ya COVID Bu, gimana kalau kita ditutup, oh ya bener nanti saya bilangin ke orang-orang. Ya yang ngomong akhirnya, Bapak Ibu kita nontonnya online, ini gini. Dan puji Tuhan gak lama atestasi masuk ke kita gitu kan. Nah itu jadi sebuah hal yang ternyata pelayanan yang sederhana itu justru yang paling berdampak nyata. Kalau kita setia mengerjakannya, maka itu menjadi hal yang besar. Benar-benar menunjukkan kebesaran hati kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, kesabaran dalam menanti jawaban Tuhan. Kadang-kadang ini juga menjadi PR zaman sekarang. Tuhan saya udah berdoa 10 tahun, kok gak dijawab-jawab. Kumaha ieu, salah ada dosa apa saya ini? Ada salah apa saya ini? Udah ngaku dosa tiap minggu, tiap hari, udah berdoa tiap hari, kagak dikabul-kabulin. Saya salah apa? Kadang Bapak Ibu ketika ujian ini terjadi, ini ternyata menjadi cara Tuhan untuk bukan mengetes kita. Dia mengetes sekaligus mendidik kita untuk bisa memperhatikan langkah-langkah kecil dan berhati besar. Melatih hati kita. Nah kalau kita lihat 3 hal ini Bapak Ibu Saudari, kadang ini adalah hal yang tampak kecil. Tapi ini menunjukkan kebesaran hati kita. Karena kehidupan rohani tidak pernah instan. Iman tidak dibangun dari lompatan besar, tapi dari langkah kecil yang terus kita ambil secara konsisten. Karakter tidak lahir dari sorotan sesaat, tetapi dari proses panjang yang ditempa dengan kesabaran. Budaya instan Bapak Ibu Saudara-saudari menipu kita dengan hasil yang cepat, hasil yang karbitan. Tetapi firman Tuhan meneguhkan kita untuk setia dalam proses. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berhati-hati. Supaya kita tidak terjebak dalam budaya instan yang ingin membuat kita serba cepat. Jangan terburu-buru menempatkan diri di depan. Jangan merasa paling tahu. Lebih baik kita melatih diri dan bersabar di dalam kerendahan hati. Bahkan memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana caranya di tengah dunia yang sudah serba instan ini kita mampu melakukan pesan ini? Mampu mewujudkan pesan iman yang mengajak kita untuk melakukan langkah-langkah kecil tetapi menunjukkan kebesaran hati kita. Ada 3 hal sederhana yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, dalamilah firman Tuhan dengan sabar. Jangan hanya puas dengan membaca atau dengan bacaan singkat atau kutipan di media sosial. Lagi rame nih Bapak Ibu, Yesaya 10. Semua postingan. Sampai saya tadi barusan buka IG-nya GKI Cicurug, ini adminnya kayaknya, saya bilang kok adminnya main posting aja, emang postingnya dari GKI juga, dia repost gitu. Oh ya saya 10, lagi rame. Apakah betul maknanya seperti itu? Walaupun memang Yesaya 10 itu konteksnya adalah Yesaya sebelum pembuangan, Israel sebelum pembuangan, konteksnya kan Yesaya 3 zaman. Sebelum pembuangan, pada saat pembuangan, dan pasca pembuangan. Apakah betul ini mau bicara tentang itu dan yang diambil 2 ayat? Kalau kita mendalami lebih lanjut, apakah memang betul seperti itu?
Kalau kita nggak sabar ya kita repost aja, oh ya ini menjadi kenyataan, ini benar-benar jadi nyata. Tapi apakah betul seperti itu yang memang Tuhan inginkan? Pertanyaannya kan di situ. Jangan kita menggunakan firman Tuhan untuk melegitimasi apa yang kita kehendaki. Itu yang salah. Justru kita harus mendalami firman Tuhan dengan sabar. Ambil waktu untuk membaca, merenungkan, mengizinkan kebenaran firman mengakar dalam hati kita. Kalau nggak tahu, tanya sama orang yang lebih ngerti. Jangan asal sok tahu. Karena kadang kalau kita nanya AI ada aja salah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, setia dalam hal-hal kecil. Jangan setiap tikungan ada. Ya. Tapi itu juga jadi makna yang menarik. Setiap tikungan ada. Berarti apa? Berarti walaupun kesannya kok ini ada itu. Tapi apa? Dia stepnya ada. Ada langkah-langkah kecil yang dilakukan. Ya belok kiri, belok kanan. Dari sini ke sana aja udah berapa kali kita belok. Gitu ya. Dari mimbar ini saya ngitung tadi ada 5 kali mungkin belok-beloknya. Nah ini yang harus kita lakukan dalam hal-hal kecil. Mungkin doa kita terasa sederhana. Pelayanan kita jauh dari kata dilihat orang. Atau mungkin ya kita menganggap kadang ya Bapak Ibu pekerjaan kita saya mah biasa aja. Saya mah pesuruh bos, kuli pabrik. Walaupun ya posisinya gak seperti itu katakanlah Bapak Ibu. Kita menganggap diri kita biasa saja. Tapi Bapak Ibu walaupun biasa saja mungkin di mata kita dan di mata orang. Di mata Tuhan itu berarti besar. Apa yang kecil itu bisa jadi besar oleh Tuhan. Tuhan bisa membuat jadi besar. Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu yang tidak bermakna menjadi sangat bermakna. Yang tidak ada menjadi ada. Itu yang bisa Tuhan lakukan. Oleh karenanya setia. Jangan di hal-hal besar aja. Dalam Injil juga apa kalau kita bicara tentang perumpamaan talenta. Setialah dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Perkara yang lebih besar, ada lagi yang lebih besar. Berarti yang lebih besar sebenarnya lebih kecil juga kalau dibandingkan dengan yang akan datang. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, belajarlah menghargai proses. Jangan hanya terpesona dengan hasil. Justru dalam proses yang kecil, Tuhan sedang membentuk sesuatu yang besar. Kalau nonton bola jangan cuma sekali, 2 kali Bapak Ibu. Nontonlah 3 kali. Pendeta Kayu Putih ada yang suka bola setahu saya. Ya, fans klub Liga Italia kalau enggak salah. Ya. Walaupun katanya itu juga udah liga yang liga yang ya begitulah gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita nonton cuma sekali, terus lihat kalah, kita akan maki-maki, gimana sih pelatihnya, gimana sih pemainnya, dia apalagi ngelihat timnas kita misalkan gitu ya. Kalau ngelihat menang, wah senangnya bukan main gitu ya. Kita nggak pernah lihat penguasaan bolanya gimana. Itu tackle pemain menciderai atau tidak. Kita nggak pernah lihat di situ. Kita cuma lihat hasilnya apa. Kalau orientasinya pada hasil, ya segala cara dilakukan. Apapun dilakukan termasuk cara-cara yang tidak benar. Tapi kalau orientasinya pada proses, pasti itu akan menjanjikan masa depan yang indah. Karena apa? Karena proses yang kecil itu membentuk sesuatu yang besar. Tuhan mengubah segala sesuatu mulainya dari yang kecil. Mulai dari diri sendiri. Baru dia berdampak ke sesuatu yang besar. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari. Hidup ini bukan perlombaan instan-instanan dulu-duluan. Kita dipanggil bukan untuk menjadi siapa yang paling cepat di depan. Tetapi kita justru dipanggil untuk menjadi yang paling setia di jalan Tuhan. Mari kita melangkah dengan langkah yang kecil tetapi memiliki hati yang besar. Bukan dengan hati kecil tetapi langkahnya besar. Melainkan langkah kecil hatinya besar. Yang percaya penuh pada janji Tuhan. Sebab pada waktunya Tuhan sendirilah yang akan berkata kepada kita, naiklah ke sini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai respon daripada khotbah ini, kita akan menyatakan komitmen untuk melakukan dampak nyata dalam hidup keseharian dengan menyanyikan lagu yang berjudul Berikan Diri yang Terbaik.
Umat diundang berdiri. Berdiri. Tuhan menerima diriku, diterima apa adanya, dan aku memberikan diri yang terbaik dari diri apa adanya. Tuhan menerima diriku, menerima apa adanya, dan aku berikan diri yang terbaik dari diri apa adanya. Tuhan menerima diriku, diterima apa adanya, dan